Teman-teman di channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Seperti biasa saya ditemani oleh Bang Julius, pakar kita, Julius Caesar Samson Salang. Jadi beliau adalah pakar kita, pakar segala masalah. Kalau tidak ada masalah, dia cari masalah. Nanti setelah kalau masalahnya ada, dia menyelesaikannya sendiri. Karena itu salah satu karakteristik dari pakar. Ya Bang Jul ya? Ya. Jadi bukan pakar kalau tidak bisa bikin masalah. Ya teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan berbincang-bincang dengan pakar kita ini tentang Prabowo Subianto. Tentang Prabowo Subianto, salah satu bakal calon presiden kita yang akan berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024. Bang Prabowo Subianto sudah beberapa kali beliau ini terlibat dalam kontestasi dan beberapa kali juga gagal. Tapi dia adalah petarung yang sejati, yang handal. Tidak akan berhenti untuk bertarung sampai ia membuktikan bahwa ia tidak bisa. Jadi begitu Bang. Nah, akhir-akhir ini teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan itu betapa dekatnya Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Dalam beberapa kunjungan, Prabowo Subianto selalu menemani Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir lagi ini teman-teman sekalian, masih dalam minggu ini, itu dalam peresmian Pusat Kreatif Pemuda di Papua. Nah yang menarik dalam kunjungan itu adalah saat Kepala BIN Budi Gunawan dalam salah satu sesi pidatonya pada kesempatan itu dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto akhir-akhir ini sering mendampingi Joko Widodo. Dan akhir-akhir ini Prabowo Subianto sering mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah gurunya. Jadi kepada Presiden Joko Widodo lah Prabowo Subianto belajar bagaimana menjadi presiden, bagaimana mengelola negara yang besar ini. Nah oleh karena itu Budi Gunawan, Kepala BIN kita, mengatakan sebagian aura Presiden Joko Widodo sudah ada pada Prabowo Subianto. Sebagian. Hanya tidak dijelaskan di situ berapa persen Bang. Apakah sudah 50% aura itu atau hanya 1%? Atau 5%? Atau sudah 60%? Hanya sebagian. Tapi yang penting sudah ada Bang ya? Sudah ada Bang ya. Gitu. Ya itulah yang akan kita diskusikan, perbincangkan pada hari ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang menarik itu adalah teman koalisinya Prabowo Subianto ini, ya Kemenhan kita, yaitu Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Saya lihat mukanya kurang bahagia akhir-akhir ini. Mengapa dia kurang bahagia? Karena dia orang yang sangat bersemangat sebetulnya untuk berkoalisi dengan Prabowo dengan harapan dia akan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Saya membayangkan dia itu seperti perempuan cantik, sudah dipacari, tetapi tidak dilamar-lamar. Kan stres juga dia Bang. Kalau perempuan itu bisa jadi PT itu Bang. Bang tahu PT kan? Di dalam hati aja. Itu tidak usah dia sebut. Tetapi mungkin lebih bagusnya, lebih enak didengar dengan bahasa anak buah saya itu TTM. TTM apa TTM? Teman tapi mesra. Teman tapi mesra ya. Tapi nggak jadi-jadi juga. Nggak jadi juga. Jadi ya Muhaimin Iskandar itu bahkan nyaris jarang juga disebut oleh publik. Iya. Lebih banyak disebut kalau
Prabowo Subianto itu akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya ya, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo, atau juga ada kemungkinan lain Prabowo akan dipasangkan dengan Erick Thohir. Betul. Ya, walaupun itu jarang dibicarakan, tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Ya, lalu kemudian juga ya siapa tahu Prabowo Subianto juga mungkin dipasangkan dengan Ahok. Ya, namanya politik kan cair, Bang. Jadi itulah yang membuat Muhaimin Iskandar ini mungkin cemas-cemas, harap-harap cemas. Saya ini dilamar gak sama Prabowo, sudah dipacarin, tetapi nggak dilamar-lamar. Padahal dia yang nembak duluan loh. Iya, nembak duluan. PHP doang, pembiayaan palsu. Jangan-jangan begitu, Bang. Ya, karena apa? Karena saya lihat Prabowo Subianto hampir-hampir jarang jalan bersamaan dengan Muhaimin Iskandar itu. Kasihan ini orang ini. Atau bagaimana menurut kamu? Ya itu tadi lah. Kasihan dia hanya sekedar teman sih, hello. Ya, coba abang bayangkan itu Prabowo Subianto kemana-mana itu tersenyum lebar. Sumringah itu tersenyumnya. Ya, ketika di endorse oleh Presiden Joko Widodo, ketika dia bercanda dengan Presiden Joko Widodo, ketika Budi Gunawan mengatakan sebagian aura dari Presiden Joko Widodo itu sudah ada pada Prabowo itu tersenyum lebar. Ya. Saya rasa itu hatinya itu penuh dengan sukacita dan susah dibayangkan dengan kata-kata mungkin kegembiraannya Pak Prabowo itu. Tetapi pada pihak yang lain, Muhaimin Iskandar mungkin lagi cemberut, lagi tidak bahagia dan lain sebagainya. Ya Bang, silakan Bang terus. Tetapi sebenarnya memang sangat menarik ya apa yang disampaikan Pak Budi Gunawan. Ya. Ya. Dan mungkin baru kali ini ada kepala BIN bisa mengendorse seseorang, ya betul. Endorse. Dia itu kepala BIN loh Bang. Iya. Dia memiliki informasi yang banyak tentang apapun yang terjadi di negara ini. Betul. Ya, karena kalau kita mau ngomong bahwa dapurnya politik dan keamanan Republik ini kan ada di BIN. Ada di BIN ya. Ya, jadi mereka tahu apa segala macamnya. Tetapi sesuatu yang baru bahwa kepala BIN ikut mengendorse kan Prabowo Subianto. Bahwa memang Prabowo Subianto itu memang luar biasa. Ya. Kalau kita melihat hari ini. Kalau memang kita melihat jalan panjangnya Prabowo Subianto dalam hal kontestasi, khususnya Presiden Republik ini, udah berapa kali maju dan gagal, dan memang dia adalah tipe petarung yang hebat. Ya, petarung yang hebat udah pasti dia itu nasionalis dan patriotik. Nah itu ada Prabowo, dan berharap seperti ini, memang politik ini cair banget. Ya mudah-mudahan juga kepala BIN jangan memberi angin surga juga kan kepada Prabowo, itu kan problem juga itu. Ya, tetapi saya kira sekelas kepala BIN itu tidak mungkin memberi itu kan. Nah, berbeda jika Muhaimin tadi yang datang bertemu dan itu menghilang, ya kan? Datang bertemu menghilang. Dan juga Bang, kepribadian Prabowo juga akhir-akhir ini menarik menurut saya dan sangat berubah Bang. Coba Bang perhatikan kalau dia jalan dengan Presiden Joko Widodo, dia selalu menempatkan Presiden itu berada di depan dia dan dia berada di belakang. Itu kan menunjukkan bahwa dia memberi respect ya kepada seseorang yang menjadi pemimpinan, dan ini menurut saya karakter yang baik gitu, respect pada orang gitu. Tahu diri lah kurang lebih begitu. Lalu kemudian kalau dia bertemu dengan para seniornya, seperti ya bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan itu, dia selalu memberi hormat gitu. Nah, menurut saya itu orang ini ya bisa diandalkan juga sebetulnya ya. Luar biasa. Artinya kita jangan membayangkan misalnya Prabowo itu
seperti dalam periode-periode sebelumnya, kasar, suka gebrak meja, suka banting handphone, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin usia menjelang senja, tiba-tiba menjadi lebih bijaksana ya. Mungkin begitu Bang ya. Saya kira itu yang pasti. Usia mendidik kita untuk lebih bijak, ya kan? Dan kita sih berharap juga bahwa Tuhan, ya, berkenan, ya, maka seluruh rakyat Indonesia akan memilih Prabowo, ya. Ini sebuah harapan. Tetapi dunia politik itu sangat cair, Bung, ya. Bisa hari ini kita menggebu-gebu ngomong Prabowo, kita dukung Prabowo berpasang dengan Ahok, ya. Pada hari yang sama juga kita mendukung Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Thohir. Jadi memang agak repot. Tetapi kalau kita melihat aura ya seperti yang dibilang dari Kepala BIN itu memang ya mudah-mudahanlah apa yang dipertontonkan itu. Abang bilang tadi kan politik ini cair, tapi masalahnya hubungan Prabowo dengan Muhaimin ini terlalu cair Bang. Terlalu cair. Air itu kalau terlalu cair, dia kemana-mana dan tidak lupa pulang Bang. Terlalu cair atau air banjir tuh mana pergi kemana-mana dia dan tidak mungkin kembali kan Bang, gitu. Jadi masalahnya di situ. Tapi kalau kita melihat auranya memang Muhaimin belum lah, belum. Oh, Muhaimin itu belum lah ya. Belum lah. Dan dia belum memiliki aura untuk menjadi presiden ya. Belum memiliki aura untuk menjadi dia presiden. Harus sering jalan bersama dengan Presiden Joko Widodo supaya ada auranya ya. Atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih dia harus banyak-banyak bergaul dengan yang lebih tua, ya kan? Biar sehingga mempengaruhi. Soalnya kita melihat dari dulu gayanya Muhaimin Iskandar gitu-gitu aja, ya kan? Tidak pernah ada yang menonjol apa. Atau mungkin orang ini tersandra kali dengan kegiatan-kegiatan yang lain kita tidak. Tapi kalau kita melihat grafiknya Muhaimin ini begitu-begitu saja ya kan? Datar-datar saja dia. Nah, tetapi dia dipercaya terus sama PKB, itu juga problem. Mungkin orang ini sangat berpengaruh di kalangan PKB, ya, tapi tidak tahu di luar sana. Partainya mungkin bagus ya. Ya. PKB kan karena elektabilitasnya survei terakhir tapi itu 3 besar juga. Ya, di luar partainya kan. Tetapi dia sebagai individu, saya kira dia harus sering berada di tengah atau bersama orang-orang supaya auranya ada pada dia. Dia harus banyak belajar orang-orang lebih dari dia. Dan yang paling penting sebenarnya sih orang-orang politik itu yang kita lihat itu adalah komunikasi politiknya harus lebih enak, gitu kan, lebih cair segala macam. Itu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi itu sih mungkin Prabowo masih lebih bagus lah daripada yang lain yang udah mendeklarasikan gak jadi-jadi kan. Nah itu Muhaimin. Tetapi kembali ke sosok sentral kita, Prabowo memang ini pribadi yang sangat berubah akhir-akhir ini ya. Iya, dan ya kembali ke soal tadi. Hanya itu tadi, ya, mudah-mudahan orang tidak melihat masa lalunya ya. Ya berharap sih masa lalu kalau masa lalunya di bawah, kalau orang bertanya tahun 98 itu Bapak ada di mana, begitu, itu bahaya itu. Masa lalu mudah-mudahan dikurung orang Indonesia kan pertamanya aja kan menggebu-gebu, setelah lewat udah hilang lagi kan. Banyak kasus seperti itu ya kan. Bagaimana dulu ramenya itu kasus Ratna Sarumpait 2-3 minggu hilang, ya kan? Tidak tahu Ratna Sarumpait kemana. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga tidak tahu dia masih hidup apa enggak, ya kan? Itulah tipikal orang Indonesia. Kita sih berharap apapun masa lalu Prabowo, biarlah itu menjadi masa lalu, ya kan? Nah, kalau kita melihat ya apa yang terjadi belakangan ini, dia sumringah, senyum terus, sangat senyum dan sangat itu dan selalu bersama Pak Jokowi, ya kan? Dan itu yang membuat orang sangat respect sama beliau. Nah, begitu. Cuma mungkin Pak Jokowi ini juga kan agak repot-repot juga ditebak, Bang. Kali ini dia selalu bersama Pak Prabowo kan. Ya, kalau memang itu tokoh yang ketua partai, ya, teman koalisinya juga. Ya bukan tidak mungkin besok-besok dia bareng lagi sama Ganjar. Kalau Ganjar sudah nggak jadi gubernur lagi kan. Ya oke lah, baiklah. Ya teman-teman sekalian, demikian obrolan kita
tentang akan menjadi apakah Prabowo Subianto pada tahun 2024 adalah yang menentukan. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.